Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Tumbal Kliwon Rahasia Mertua. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Dita. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Baru saja Yanti hendak beranjak, terdengar riuh suara warga di luar, diiringi deru mobil yang terparkir di depan rumah. Semua menyambut gembira kedatangan sebuah sedan hitam yang terparkir di pekarangan. Siapa ya? Kening Yanti berkerut melihat kedatangan mobil itu. Ibu punya saudara jauh barangkali? Tanya Zara memastikan. Yanti tampak mengingat-ingat. Setahu ibu nggak ada deh. Suaminya Nurma juga setahu ibu nggak punya mobil. Pungkasnya, mobil adalah sesuatu yang langka di sana. Hanya ada beberapa kali mobil masuk ke kampung ini. Itu juga saat ada tamu terpandang yang datang, keluarga dari kota. Begitu mobil terbuka, tampak sebuah kaki cincang dengan heels hitam menginjak tanah kering. Semua mata terpana melihat siapa yang turun dari mobil itu. Weni? Semua mata membulat sempurna melihat siapa yang datang. Begitupun dengan Yanti. Ia tampak syok melihat kedatangan Weni, menantu yang ia benci karena miskin. Hai ibu mertua, apa kabar? Sapa Weni anggun. Keduanya masih tak berkedip melihat kedatangan Weni yang tampil anggun. Badan putih, tinggi semampai, dengan balutan dress hitam di atas lutut, dengan rambut digerai panjang, make up tipis namun terlihat sangat cantik. Weni, kamu bukannya... Ucapan Yanti terhenti. Sudut bibir Weni tertarik mendengar ucapan Yanti. Aku di sini bu, dan aku bukan lagi wanita miskin yang ibu hina dulu. Senyum simpul terukir di bibir narumnya. Oh hai, ini siapa? Sapa Weni saat melihat ke arah Zara yang masih diam mematung. Saya Zara, istri Mas Satria. Jawab Zara dengan senyum mengembang. Ia meraih jabatan tangan Weni. Tak ada raut benci di wajah Weni. Senyumnya masih terukir. Weni, istri Mas Satria. Sapa Weni. Ia lalu mencondongkan wajahnya di dekat telinga Yanti. Bukan begitu bu? Ibu tak mungkin lupa jika Mas Satria belum menjatuhkan talaknya padaku karena kepergianku kemarin hanya manipulasi. Bisik Weni, namun masih bisa terdengar oleh Zara. Tanpa berkata apapun, Weni masuk ke dalam rumah. Zara dan Yanti menyusul dari belakang. Dengan anggun, Weni duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Oh iya, aku mau mengajak Mas Satria pindah ke rumahku. Ibu tahu rumah besar yang baru dibangun di ujung sana? Yanti mengangguk tipis. Ia masih tertegun dengan kedatangan Weni dengan penampilan baru. Ya itu rumahku. Dan Zara, kamu ikut? Pintanya. Aku di sini aja mbak. Sangga Zara seraya sedikit menundukkan wajahnya. Weni tersenyum. Tidak usah takut. Aku tidak masalah jika kau juga istri dari suamiku. Kau juga ikut. Karena aku tahu Mas Satria tak akan menyentuh siapapun kecuali aku. Kalimat itu berhasil meluncur dari mulut Weni. Di ujung kalimat, tampak mimik wajah Weni sedikit berubah. Mbak Weni benar. Semoga setelahnya aku bisa lepas dari jerat perjodohan ini dan bisa hidup dengan jalan hidupku sendiri. Timbal Zara enteng. Zara, kamu ini ngomong apa sih? Tegur Yanti seraya menyenggol lengan Zara. Ibu gak usah khawatir, Mbak Weni kurasa jauh lebih kaya dari keluargaku. Entah apa yang membuat Zara mengucapkan itu. Sontak saja Yanti kembali dibuat terperangah. Tak berselang lama, suara motor Satria tampak terparkir di depan rumah. Semuanya menoleh saat Satria masuk ke dalam rumah. Mas, sapa Weni dengan senyum manja. Untuk pertama kalinya, Zara melihat Satria tersenyum. Ia berjalan dan meraih uluran tangan Weni. Kamu sudah datang sayang. Ayo masuk, bantu aku membereskan barang-barangku. Satria menggandeng Weni, seakan mereka setiap hari bertemu.
Rada raut terkejut atau haru karena Weni kembali pulang setelah lama hilang. Lebih baik malam ini kita menginap di sini. Besok kita pulang ya, Mas. Keduanya tampak romantis seraya berjalan masuk ke dalam kamar mereka. Sebenarnya Zara sedikit terganggu, tapi ia bisa apa? Sementara Yanti masih ternganga. Ia masih terpercaya dengan apa yang ia lihat hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat pintu terbuka, tampak tetangga datang dengan pakaian tertutup. Cek, ayo ngelayat, ajak tetangga sebelah rumahnya. Iya, siapa yang meninggal, Cek? Itu Cek Tati. Tadi dia ditemukan meninggal mengenaskan di pohon waru besar itu. Desa kita jadi gaman. Jasadnya kayak si Maya waktu meninggal. Ngeri banget. Pungkas Cek Eli seraya bergidik ngeri. Tiba-tiba Weni keluar dari kamarnya, menatap aneh Cek Lilis yang masih berdiri di ambang pintu. Weni tersenyum. Turut berduka cita ya. Sampaikan pada keluarganya. Satu lagi, jaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Tutur Weni dingin. Setelah itu dia melengos pergi ke dapur. Semuanya saling melempar pandangan melihat tingkah Weni yang dirasa aneh. Apa jangan-jangan kalian masih di sini? Jenazahnya sudah hendak dimakamkan. Kalian tidak mau menyaksikan teman kalian dikebumikan? Serga Weni memotong ucapan Cek Lilis, membuat Cek Lilis bungkam seketika. Kenapa Mbak Weni bilang begitu barusan? Apa maksudnya? Waktu Mbak Maya meninggal pun Mas Satria tampak tak suka. Apa benar mereka dalang dari semuanya? Para pelayat satu persatu mulai berdatangan. Tangis para keluarga pecah mengiringi kepergian sang mayit. Yanti dan Lilis menyalami satu persatu pihak keluarga untuk mengucapkan bela sungkawa. Yang sabar ya Neng. Semoga ibumu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pungkas Yanti menguatkan putri sang almarhumah. Feren putri Ciutati tak lagi menangis. Gamis hitam menutupi tubuhnya yang tinggi. Eling nak, biarkan ibumu pergi. Kamu harus ikhlas. Kamu harus tabah. Cek Lilis menepuk-nepuk pundak Feren. Gadis itu menatap jenazah sang ibu dengan tatapan kosong. Zara tak banyak bicara. Ia hanya menyalami satu persatu orang di sana. Sampai ia hendak menyalami Feren, gadis itu mendongak dan menarik tangan Zara. Zara terenyak. Tatapannya dingin yang dilayangkan Feren membuatnya kikuk. Ada apa Feren? Ada yang bisa Mbak bantu? Tanya Zara menawarkan diri. Feren masih bergeming. Ia terus menatap Zara dengan tatapan yang sulit diartikan. Pergi, nyawamu dalam bahaya, bisik Feren tiba-tiba di telinga Zara. Maksud kamu? Zara, ayo pulang, ajak mertuanya. Feren langsung melepas cengkraman tangannya tanpa menjawab pertanyaan Zara. Gadis itu masih tetap menatap Zara hingga Zara menghilang. Ada apa ini? Apa maksudnya? Siapa yang Feren maksud? Batin Zara di sela perjalanan pulang. Sementara Yanti sibuk mengobrol dengan Cek Lilis. Tentu saja membicarakan Weni. Kamu gak aneh, Cek? Masa iya Weni bisa tiba-tiba kaya? Dia datang setelah 2 warga dikabarkan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Seloroh Lilis pada Yanti. Iya, Cek. Aku juga memikirkannya gitu. Masa kok tiba-tiba pulang? Dan dia punya rumah gedong lagi. Kan aneh, saut Yanti. Zara melihat raut aneh di wajah mertuanya. Tiba-tiba ponsel Zara berdering. Ia melihat layar ponsel. Devan. Gegas Zara menggeser tombol hijau dan mundur menjauh dari mertuanya yang masih asik berbincang. Iya bang. Zara mengecilkan volume suaranya, takut jika ibu mertua mendengar. Ikuti wanita itu. Jangan khawatir. Abang terus mengawasi kamu dari jauh, saud Devan dari seberang telepon. Iya bang. Zara, kamu ngapain? Telepon sama siapa? Tanya Yanti yang mendapati menantunya berjalan seiringan. Iya. Ayah telepon bu, sebentar. Timpal Zara setengah berteriak.
Karena jarak mereka yang sedikit berjauhan, Zara lekas mematikan sambungan telepon. Ibu langsung pulang aja ya. Nurma ada di rumah, kasihan sendirian. Iya bu, ibu hati-hati. Zara lalu menyalami lengan mertuanya. Entah mengapa hatinya tertarik untuk mengikuti mertuanya pulang. Zara mengendap-endap melalui jalan belakang agar tak ketahuan ibu mertuanya. Pasti Nurma terlibat. Siapa tahu ada sesuatu yang tidak aku tahu dan bisa menyelamatkanku nanti, batin Zara. Tampak Yanti berjalan sedikit tergopoh-gopoh menuju rumah. Pintu ditutup sedikit keras oleh Yanti begitu ia masuk ke dalam rumah. Zara bersembunyi di samping rumah. Di sana terdapat banyak pepohonan singkong sehingga ia bisa bersembunyi. Zara menempelkan telinganya di dinding rumah, mendengar percakapan Yanti dan Nurma di dalam. Nurma, Weni. Serga Yanti panik pada Nurma. Ada apa sih bu? Ngapain nyebut-nyebut nama perempuan itu? Bikin enak aja. Saud Nurma mencepik. Weni balik lagi. Apa? Bukannya perempuan itu sudah kita bunuh dan dibuang ke jurang? Apa jangan-jangan dia masih hidup waktu itu? Terka Nurma. Gimana kalau dia ngaduin semuanya sama Satria? Bisa-bisa Satria gak kasih uang lagi buat ibu. Gimana dong? Ibu juga takut di penjara. Rengek Yanti seperti anak kecil. Zara terdiam. Sekejap itu ternyata ibu mertuanya. Hanya karena mendapat menantu miskin, dia tega membunuh menantunya dan membuangnya ke jurang. Jika benar ini ulah ibu dan Nurma, kejam sekali mereka, gumam Zara lirih. Jangan sampai dia tahu kalau warisan orang tuanya habis sama kita. Dasar bodoh. Sepolos itu dia. Percaya kalau warisan orang tuanya dijual dan hasilnya dibawa kabur oleh Rani ya kakaknya. Zara kembali tercengang dengan kenyataan yang ia tahu. Mereka memang iblis, umbat Zara dalam hati. Tapi sekarang dia sudah kaya. Rumah besar yang dibangun di ujung jalan sana ternyata milik Weni. Cetus Yanti membuat Nurma terperangah. Apa? Kenapa bisa begitu? Atau jangan-jangan dia mengambil jalan pesugihan? Nurma terus tersiasat, sedangkan Yanti sepertinya membenarkan ucapan putrinya. Ini benar-benar tidak beres. Aku harus mengungkap semuanya, dan juga kasus pembunuhan yang menggegerkan warga kampung belakangan ini. Zara kembali ke rumahnya. Langit nampak mendung. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, setengah perjalanan pulang, hujan turun deras. Zara menadahkan tangannya di atas kepala agar tak terlalu basah terkena hujan. Tetapi tetap saja ia basah kuyup. Ia kembali teringat akan kejadian waktu itu, di mana mayat-mayat ditemukan. Zara berlari sekencang-kencangnya saat melewati pohon waru di mana mayat Cetati ditemukan. Tempatnya persis di mana mayat digantung. Namun naas, kakinya seakan tersandung benda besar, hingga membuat ia tersungkur di tanah basah di bawah guyuran hujan. Au, sakit. Zara memegangi kakinya yang terkilir, sementara telinganya seakan tertutup karena suara hujan yang teramat deras. Zara memicingkan matanya. Air hujan membuat ia kesulitan membuka mata. Namun saat ia berusaha melihat, ia kembali dibuat kaget saat mendapati songkok kepala di belakangnya. Susah payah Zara bangkit seraya memegangi kakinya yang terkilir. Walau terseok-seok, ia berusaha berlari agar cepat sampai ke rumahnya. Zara membuka pintu sedikit kencang. Tampak Weni duduk di sofa dengan tatapan dingin. Zara terdiam melihat sosok Weni yang menatapnya dengan tatapan dingin. Tubuh Zara menggigil. Weni beranjak menuju kamar Zara. Sementara Zara hanya terdiam melihat kakak madunya masuk ke dalam kamarnya. Semenit kemudian, Weni kembali dengan bawa handuk untuk Zara. Zara meraih handuk itu perlahan. Keringkan tubuhmu, nanti sakit. Jangan katakan apapun yang kamu lihat ataupun kamu dengar hari ini pada siapapun. Simpan untukmu sendiri, ucapnya datar.
Zara mengangguk pelan. Mengapa Mbak Weni tahu? Zara membatin. Ia gegas masuk ke dalam rumah dan membersihkan diri. Malam harinya, terlepas sholat Isya, Zara mendengar sesuatu di halaman rumahnya, seperti seorang yang memanggil-manggil namanya. Astagfirullah, ucap Zara lirih. Lalu jendela kamarnya terdengar diketuk dari luar. 3 kali ketukan dengan durasi yang sedikit berjauhan. Zara masih terpaku dengan masih mengenakan mukena miliknya. Siapa? Sangga Zara lirih. Nafasnya sedikit tersengal. Namun tak kunjung ada jawaban. Ia berpikir jika itu adalah Devan. Zara lalu membuka tirai jendelanya. Tampak di luar sana Devan berdiri menatap ke arahnya. Abang, gegas Zara keluar. Sebelumnya ia memastikan jika Satria dan Weni tidak ada, dan pintu diputar secara perlahan oleh Zara. Abang, panggil Zara setengah berbisik. Namun Devan malah berbalik, lalu berjalan menjauh. Zara terhipnotis. Ia mengikuti sosok itu. Tanah basah yang becek membuat mukena putih yang dikenakan Zara tampak kotor. Sosok Devan kini terhenti di bawah pohon waru besar itu. Sosoknya berbalik dan melambaikan tangan pada Zara. Baru saja Zara hendak melangkah, tangannya ditarik dari belakang. Pundaknya ditepuk membuat Zara tersadar. Astagfirullah, ya Allah, kenapa aku di sini? Ujar Zara gelagapan. Tampak Feren sudah berada di hadapannya. Maaf, aku gak sengaja melihat Mbak Zara berjalan ke arah sini, jadi aku ikuti. Tandas Feren lirih. Makasih banyak ya Fer, Mbak juga gak tahu kenapa bisa ada di sini. Saut Zara tampak sedikit linglung. Sebenarnya ada yang ingin Feren sampaikan sama Mbak. Mbak ikut Feren. Feren menarik lengan Zara ke rumahnya. Tunggu sebentar. Feren masuk ke dalam rumahnya, sementara Zara berdiri di luar, melihat sekelilingnya yang gelap dan dingin. Ini. Feren menyerahkan sebuah kalung emas berliontin merah dan 5 pada Zara. Apa ini? Kening Zara mengerut bingung. Tangannya meraih kalung itu. Kalung ini milik Mbak Weni yang dirampas ibu dulu. Feren menjeda ucapannya. Pikirannya menerawang jauh kemana, di mana ia melihat sang ibu dengan teganya menarik kalung yang ada di leher Weni secara paksa. Nanti pasti saya bayar, Cek. Saya janji. Saya mohon, ini kalung pemberian ibu saya. Rintih Weni seraya bertekuk lutut di hadapan Tati. Alah, kapan kamu mau bayar? Makanya jangan sok pinjam uang kalau nggak bisa bayar. Hardik Tati. Itu bukan saya yang menggunakan uangnya, tapi ibu mertua saya. Katanya untuk berobat. Saya hanya meminjamkan saja. Elak Weni membelah diri. Alah bodo amat. Yang penting kamu harus bayar. Kalau gak mampu, kalung kamu saya ambil. Serganya seraya menarik paksa kalung di leher Weni hingga kalungnya terputus. Ya Allah, Cek, jangan, Cek, saya mohon. Weni terus berusaha meraih kalung miliknya, namun ia kalah sigap dengan Tati. Tati pergi setelah mendapatkan apa yang ia mau, meninggalkan Weni yang masih bersimpuh dengan air mata berderai. Feren melihat langsung kejadian itu saat ia hendak menyusul ibunya. Jadi kalung ini milik Mbak Weni? Tanya Zara memastikan. Feren mengangguk mengiyakan. Feren titip ya Mbak. Tolong sampaikan juga maafku dan ibu. Aku tahu meninggalnya ibu juga ada kaitannya dengan Mbak Weni. Pungkas Feren. Wajahnya tertunduk lesu. Kenapa kamu bisa beropini seperti itu? Sehari sebelum ibu meninggal, aku tak sengaja melihat Mbak Weni menatap ibu yang sedang menjemur baju di belakang rumah. Ia menggunakan jubah hitam, sedang berdiri di balik pepohonan. Tutur Feren lirih. Zara tampak menyimak perkataan Feren. Sebelumnya, aku juga melihat Mbak Weni menatap Mbak Maya sehari sebelum kematian Mbak Maya.
dan ia selalu mengenakan jubah hitam, sambung Feren. Lalu, kenapa kamu tidak mencegahnya saat hal itu terjadi pada ibumu? Tanya Zara merasa heran. Feren menoleh, menatapnya sekilas. Tampak ia menyunggingkan senyum tipis di bibirnya. Aku masih kecil. Mana bisa melakukan hal itu? Lagian, aku juga sudah memperingatkan ibu agar hati-hati, tapi ibu tidak mendengar. Paparnya lagi. Kamu yang sabar ya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cari Mbak Yafer. Makasih, udah kasih tahu Mbak semuanya. Setelah berucap demikian, Zara pamit pulang. Rumah mereka memang tak terlalu jauh, namun Zara masih merasakan bulu kuduknya meremang. Ia terus berzikir guna mengurangi rasa takutnya. Dari mana kamu? Tanya Satria yang sudah berada di sofa begitu Zara membuka pintu. Anu mas, tadi aku... Jangan cari tahu apa yang seharusnya tak kamu tahu. Hardik Satria memotong ucapan Zara. Zara menunduk. Ia muak dengan semuanya. Sementara Weni tak terlihat batang hidungnya. Satria lalu masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu dari dalam. Zara membuang nafas lega. Akhirnya dia bisa bernafas dengan tenang. Zara masuk ke dalam kamarnya, membuka mukena putih yang sedari tadi ia kenakan. Apa aku kasih sekarang aja kalungnya? Gumamnya. Namun urung ia lakukan, karena Weni berada di dalam kamarnya bersama Satria. Bau apa ini? Kenapa semerbak bau bunga-bungaan? Gumam Zara lirih saat matanya hendak terpejam. Hidungnya terus mengendus-endus. Baunya berasal dari kamar suaminya. Zara tak berani melanjutkan rasa penasarannya. Ia memilih kembali ke dalam kamar. Malam itu, tak terdengar suara desahan yang biasa ia dengar sebelumnya. Padahal ada Weni di dalam kamar. Zara terus menerka-nerka dalam hati. Juga terus berpikir bagaimana caranya ia menghindar dari ancaman yang mungkin ia dapatkan saat ia pindah bersama Weni nantinya. Gawainya berbunyi. Gegas Zara meraih benda pipi di atas nakas, membuka kunci layarnya dengan cekatan. Ikuti saja mereka. Tenang, abang ada bersamamu, memantau dari jauh. Zara terpaku dengan pesan yang dikirimkan kekasihnya. Bahkan Devan tahu apa yang dikatakan Weni dari siang. Tapi dari mana Bang Devan tahu? Zara membatin. Baik bang, aku akan ikut permainannya. Zara kembali meletakkan ponselnya. Matanya terus mencoba terpejam, sedangkan hatinya terus bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Baru saja matanya terpejam, ia kembali bermimpi aneh. Kali ini dia berada di sebuah rumah megah. Di sana terdapat seorang bayi yang tertidur pulas di atas ayunan. Bayi perempuan itu tampak tidur dengan tenang. Zara menatap wajah mungil itu dengan rasa haru. Namun beberapa saat kemudian, terdengar suara dua orang suami istri yang sedang cekcok. Zara beringsut mundur, bersembunyi di balik lemari kayu. Masih bisa ia saksikan pertikaian itu. Pokoknya aku gak mau kamu bawa ini mas. Dia anakku, darah dagingku. Gimana kalau dia ke kampung kelaparan, sementara kita di sini sangat berkecukupan? Cecar wanita itu pada suaminya. Mas tahu sayang, tapi mas mohon, ini untuk keselamatan Weni juga, pinta suaminya. Gak mas, aku gak setuju. Pasti ada jalan lain. Aku gak mau kehilangan Weni mas. Aku mohon. Rengek wanita itu. Kini air matanya berderai membanjiri. Jika kita tidak melepasnya, iblis itu akan menguasai tubuh Weni sebagai keturunan keenam. Mas mohon, mas gak mau Weni menjadi tak terkendali, pujuk pria itu. Wanita bernama Tari itu tanpa berpikir. Ia lantas melepas kalung miliknya dan memasangkan di leher bayi itu walau kebesaran. Aku mohon mas, titipkan dia pada orang yang tepat dan berikan juga dia uang untuk menjamin kehidupannya. Wanita bernama Tari itu memeluk bayi kecilnya
Diciumnya bayi itu dengan air mata yang semakin menganak sungai. Mas janji. Terima kasih Tari. Mas juga berat melepasnya. Mas ingin sekali bayi perempuan. Tapi kita sudah terlanjur terjun dalam kubangan hitam ini. Maaf membawamu terlalu jauh. Pria itu mencium kening Tari, lalu membawa bayi itu pergi. Zara terbangun. Suara azan subuh berkumandang. Zara gegas kebangun. Ia duduk di tepi ranjang, mengingat kembali mimpinya barusan. Jadi, Benny sebenarnya anak orang kaya. Itu sebabnya ia mendapatkan warisannya di bawah kubur oleh mertuanya. Teka-teki ini membuat kepalaku pusing. Zara memijat pelipisnya, lalu beranjak menuju kamar mandi, mengambil wudhu dan menunaikan kewajibannya. Setelah selesai, Zara mengemasi barang-barangnya yang nanti akan ia bawa. Saat ia keluar dari dalam kamarnya, tampak Weni dan Satria sudah menunggu di ruang tamu. Kening Zara mengernyit saat melihat Satria, hanya membawa sebuah kotak kayu yang entah apa isinya. Mas, gak bawa barang apa-apa? Tanya Zara memastikan. Namun Satria tak menjawab. Ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap dinding dengan tatapan kosong. Zara hanya bisa terdiam menghadapi sikap aneh keduanya. Entah apa yang harus ia lakukan sekarang. Kamu sudah siap? Kita berangkat sekarang? Pungkas Weni akhirnya membuka bicara. Zara mengangguk manut. Ia lantas membawa tasnya, berjalan mengekor di belakang Weni dan Satria. Pernikahan macam apa ini? Kalau ayah tahu, pasti dia akan menyuruhku pulang. Tapi aku masih penasaran dengan semua misteri ini. Batin Zara. Ia masuk ke dalam mobil, duduk di belakang kemudi, sedangkan Weni dan Satria di depan. Perjalanan hanya menempuh waktu 5 menit agar sampai. Di sana, mobil masuk ke dalam pekarangan rumah mewah dan megah. Rumah itu berdiri kokoh di atas tanah yang dikelilingi rumput ilalang yang rimbun dan tinggi. Ayo turun. Tita Weni pada Zara yang masih terpaku melihat pemandangan di depannya. Baik mbak, sahut Zara. Ia lalu turun dari mobil, seraya menggendong ransel miliknya. Weni berjalan paling depan, sementara Satria dan Zara mengekor di belakang. Pintu besar itu terbuka, menampakkan isi ruangan yang penuh dengan benda keramat dan antik. Pandangan Zara terus menyapu ke seluruh titik ruangan. Jujur ia terpaku. Namun bulu kuduknya sedikit meremang saat masuk ke dalam rumah itu. Kamarmu di sana. Pungkas Weni seraya mengarahkan telunjuknya ke sebuah pintu kamar yang letaknya tak jauh dari ruang tamu. Apa? Timpal Zara refleks, membuat kening Weni berkerut. Apa? Kau ingin sekamar dengan Mas Satria? Atau kita sekamar bertiga? Cecar Weni membuat Zara kalang kabut. Maaf, bukan itu maksudku. Terima kasih. Zara menundukkan wajahnya, lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya. Weni tersenyum pada suaminya. Satria membalas senyuman itu. Keduanya nampak aneh. Jangan lupa, katakan tentang peraturan di sini. Jangan sampai diperbuat lancang dan merusak semuanya. Tita Satria pada Weni. Baik sayang. Sementara di kamarnya, Zara meratap sebuah ranjang kayu yang sedikit kuno menurutnya. Lemari kayu besar juga tampak kokoh berdiri di sudut kamar. Zara meletakkan tas yang tadi ia bawa di atas ranjang. Ia duduk tercenung, memikirkan bagaimana nasibnya setelah ini. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dahyun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.